Perkenalkan, kami dari kelompok Sunda akan mempresentasikan adat-adat Sunda yang sudah kami rangkum dalam video ini. Berikut videonya. Suku Sunda, suku terbesar kedua di Indonesia, merupakan sekelompok etnis yang mendiami Tatar Pasundan, serta terkonsentrasi di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Orang Sunda terdiri dari sekurang-kurangnya 15,2% dari total penduduk Indonesia. Karakter yang dianut orang Sunda adalah cager, bager, bener, singer, wanter, dan pintar. Nama Sunda telah digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanegara yang kekuasaannya mulai surut. Kemudian pada tahun 680, Tarusbawa, seorang penguasa Tarumanegara pada abad ke-14, mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Bahasa Sunda merupakan bahasa dari cabang Melayu Polinesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu, dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat dan Banten, serta wilayah Barat Jawa Tengah mulai dari Kali Brebes di wilayah Kabupaten Brebes dan Kali Serayu di Kabupaten Cilacap. Dan di sebagian kawasan Jakarta, serta di seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Sebagian besar masyarakat di kota-kota besar seperti Bandung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Meski begitu, tetap ada logat Sunda yang kental dalam setiap pengucapannya. Terus teh penasaran, dibuka aja lakbannya, bret. Ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda, mulai dari dialek Sunda Banten hingga dialek Sunda Jawa Tengahan yang mulai tercampur bahasa Jawa. Dialek Barat digunakan di daerah Banten dan disebut juga sebagai bahasa Sunda Banten. Dialek Utara digunakan di Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Selanjutnya dialek Selatan banyak digunakan di Priangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya. Dialek Timur Laut digunakan di sekitar Kuningan dan Cirebon, karena itu disebut juga sebagai bahasa Sunda Cirebon. Dialek Tengah Timur digunakan di Indramayu dan Majalengka. Dialek Tenggara yang digunakan di Ciamis dan sekitarnya, Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Kesenian suku Sunda meliputi seni tari yang diantaranya terdiri dari tari jaipong, tari merak, dan tari topeng. Wayang golek yang merupakan pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara yang merangkap pengisi suara yang disebut dengan dalang. Seni musik suku Sunda, sinden yang menjadi ciri khas penyanyi Sunda dengan lagu-lagu daerah yang dibawakannya seperti Bubui Bulan, Es Lilin, Manuk Dadali, Tokecang, serta Warung Pojok. Alat musik tradisional Sunda yang populer diantaranya calung dan angklung. Rumah adat Sunda yang sebenarnya memiliki nama yang berbeda tergantung bentuk atap, seperti atap jolopong dengan bentuk yang paling sederhana dan banyak dijumpai di daerah-daerah cagar budaya atau di desa-desa. Adapun rumah adat tertua di Jawa Barat dikenal dengan Imah Julang Ngapak. Ada pula beberapa jenis makanan jajanan tradisional Indonesia yang berasal dari tanah Sunda, seperti sayur asem, sayur lodeh, pepes, lalaban, dan lain-lain. Masyarakat Sunda telah mengenal tulisan atau aksara sejak abad ke-14.
Aksara Sunda disebut juga dengan aksara Ngalagena dan merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga. Peninggalan aksara Sunda ditemukan pada bukti sejarah berupa Prasasti Kawali atau Prasasti Astana Gede yang dibangun untuk mengenang Prabu Niskala Wastukencana yang memerintah di Kawali, Ciamis antara tahun 1371 hingga 1475. Adat istiadat daerah, upacara serentahun. Upacara serentahun yang merupakan upacara atau kebiasaan adat khas tradisional Jawa Barat atau Jabar. Upacara adat ini intinya adalah mengangkut padi atau mengangkut pare dari sawah ke lumbung padi dengan menggunakan pikulan khusus yang disebut dengan rengkong, dengan diiringi tabuhan musik tradisional. Upacara serentahun membawa hasil tani sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kehadiran pejabat setempat adalah untuk menyampaikan berita gembira mengenai keberhasilan panen padi dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai dalam kurun waktu yang telah dilalui. Pakaian adat bedahan merupakan pakaian yang biasa digunakan oleh kalangan menengah seperti saudagar dan kaum pedagang. Biasanya pakaian ini disertai dengan manik-manik yang menggantung. Pakaian ini umumnya digunakan oleh wanita dan berwarna cerah untuk atasannya. Bawahannya biasanya menggunakan kain batik dengan corak khas Sunda. Ada juga beberapa pelengkap lain berupa ikat pinggang, alas kaki, perhiasan, dan selendang berwarna. Kaum laki-laki menggunakan bedahan, baju berwarna putih atau jas takwa, dan bawahan kain kebat batik khas Sunda. Aksesoris yang digunakan yaitu alas kaki, ikat kepala, dan ikat pinggang, serta rantai emas di saku baju. Lagu daerah, Tokecang. Lagu daerah Sunda yang berjudul Tokecang ini memiliki makna yang mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang serakah. Hal itu karena lagu ini menceritakan tentang seseorang yang banyak makan dan rakus. Karena itu kita tidak boleh rakus dan serakah. Sebaiknya kita menjadi orang yang adil dan gemar berbagi kepada banyak orang. Kedelapan, cerita rakyat. Sang Kuryang merupakan legenda yang berasal dari Jawa Barat yang menceritakan tentang terciptanya Gunung Tangkuban Parahu. Dari legenda tersebut, kita dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda hidup di daratan tinggi Bandung. 9. Tarian khas suku Sunda, salah satunya adalah tari Jaipong. Tari Jaipong atau dikenal juga dengan Jaipongan sudah membuming. Tak hanya di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga di daerah lainnya di tanah air yang banyak dimukimi masyarakat suku Sunda. Ke-10, pertunjukan seni. Kuda renggong merupakan suatu kesenian khas masyarakat Sunda di Jawa Barat yang menampilkan 1-4 ekor kuda yang dapat menari mengikuti irama musik. I got nothing to